Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah menempuh perjalanan yang terasa sangat singkat bagi seorang Boy Arbeto, kini mereka turun dari pesawat dengan pandangan mata yang bingung dan kening yang berkerut. Bi, sejak kapan Bali menjadi pulau pribadi milik keluarga Arbeto? Tita menatap ke arah suaminya yang terlihat terkejut dengan mulut yang terbuka lebar. Apa-apaan ini? Kenapa kita ada di Bali? Boy bertanya balik sambil menengok kanan dan kiri, memastikan sekelilingnya masih dengan wajah yang bingung. Mana aku tahu, Tita mengangkat kedua bahunya. Sial, ini pasti kerjaan Lia. Boy langsung mengambil ponsel miliknya yang ada di saku celana, lalu menekan nomor ponsel asisten pribadinya. Sial, dia tidak mengangkatnya, umpat Boy dengan penuh amarah setelah beberapa kali panggilan darinya tidak diangkat oleh Liam. Dan beberapa detik setelahnya, ponsel Boy berbunyi memperlihatkan satu pesan singkat yang masuk. Maaf tuan, aku lupa mengatakan, villa yang ada di pulau pribadi milik keluarga besar Arbeto sedang direnovasi dan dengan terpaksa destinasi Anda diganti menuju Pulau Bali. Iya, teriak Boy yang hampir saja membanting ponselnya, kalau saja tangan Tita tidak mencegahnya. Kau itu kenapa? Tita merebut ponsel milik suaminya. Ponsel mahal seperti ini lebih baik untuk aku daripada kau buang. Ia tersenyum menatap ponsel mahal milik Boy yang sangat ingin Tita miliki. Enak saja, Boy mengambil kembali ponsel miliknya. Ayo cepat jalan. Boy berjalan begitu saja melewati Tita. Bi, tunggu, ini kopernya gimana? Teriak Tita. Kau yang bawa, jawab Boy tanpa menengok ke belakang. What? Tita menatap koper yang ada di sampingnya dengan wajah yang kesal. Dasar suami laknat tidak berperi kewanitaan, umpat Tita dengan berapi-api, dan mau tidak mau ia menarik koper milik suaminya. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit, akhirnya Boy dan Tita sampai di villa milik keluarga besar Arbeto. Boy yang masih merasa kesal pada Liam karena sudah membuat dirinya dan Tita terdampar di Bali tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sudah memerintahkan Alex untuk memberikan sedikit pelajaran pada asisten pribadinya itu agar tidak berani lagi membuatnya kesal. Tit! Teriak Boy saat wanita itu belum juga masuk ke dalam villa. Tita Anggora! Iya, Tita berjalan gontai ke arah suaminya. Kenapa lama sekali? Aku lama karena kau juga, gerutu Tita dengan wajah yang ditekuk. Menghempaskan koper yang sedari tadi dibawanya dengan kasar ke arah Boy Arbeto. Dem, umpat Boy saat koper tersebut mengenai sepatunya. Bagaimana, sakit tidak? Tita tersenyum dengan sangat puas karena sudah berhasil membalas kekesalannya. Bayangkan saja Tita menyeret koper yang lumayan berat itu sejak mereka turun dari pesawat hingga menuju mobil, dan ketika sudah sampai di villa, Tita juga yang harus membawa koper tersebut, padahal ada pelayan yang sudah siap membawakan koper milik pria itu. Tapi suaminya yang tak berakhlak itu justru menyuruh para pelayan untuk tidak membantunya sama sekali. Kau, Boy menarik pinggang Tita dengan kasar. Rupanya kau sudah berani melawanku. Tentu saja aku berani, karena kau sudah keterlaluan. Tita menginjak sepatu Boy yang tadi terkena lemparan koper darinya. Au, sial. Boy refleks melepaskan pinggang wanitanya, sehingga Tita bisa membalikkan badannya dengan cepat, berpura-pura menatap sekeliling ruangan hanya untuk menutupi rasa takutnya. Oh ya ampun, kaki Tita lemah sekali rasanya, gumam Tita dengan tangan yang bergetar hebat karena ketakutan. Sekarang tunjukkan di mana kamar aku, tanya Tita tanpa menatap ke arah suaminya. Setelah menginjak kakiku, kau ingin tahu di mana kamarmu? Boy menarik satu sudut bibirnya, lalu tanpa banyak berkata menggendong wanita itu dengan satu kali gerakan, membawanya masuk ke dalam kamar utama tanpa memperdulikan suara teriakan Tita Anggora. Setelah masuk ke dalam kamar, Boy langsung menghempaskan tubuh Tita ke atas tempat tidur. Dengan sangat tidak sabaran, ia menindih tubuh mungil itu agar tidak bisa melarikan diri. Stop!
Tita mendorong wajah Boy yang hendak mencium bibirnya. "Tit, lepas!" Boy menarik tangan Tita yang menutupi wajah tampannya. "Tidak mau." Tita terus mendorong wajah suaminya dengan kasar. Bahkan kakinya ikut menendang tubuh Boy dengan sekuat tenaga. "Diamlah, Tit!" Boy yang merasa kewalahan menghadapi tendangan kaki Tita sampai harus menggunakan tenaga ekstra untuk mengunci kaki wanitanya agar tidak bergerak. Tapi Tita yang tidak mau kalah justru semakin bersemangat untuk lepas dari kungkungan suaminya. Sungguh ia tidak ikhlas disentuh lagi oleh pria itu walaupun otak mesumnya menginginkan hal tersebut. "Rupanya kau ingin bermain kasar." Boy menatap tajam pada Tita yang ada di bawah tubuhnya. Mendapatkan tatapan tajam dan mematikan dari seorang Boy Arbeto sontak membuat Tita Anggara ketakutan. "Apa yang ingin kau lakukan?" Tita menatap ngeri pada pria yang saat ini tengah menindih tubuhnya. "Kau ingin tahu?" Boy menarik satu sudut bibirnya. "Aku tidak ingin tahu, aku hanya ingin..." Seketika itu juga Tita berteriak kegelian. "Bi, hentikan!" Tita bergerak ke kanan dan ke kiri untuk menghindari tangan Boy yang menggelitik pinggang dan perutnya. "Bagaimana rasanya?" Boy terus menggelitik tubuh Tita agar wanita itu kelelahan dan kehilangan tenaganya untuk melawan dirinya. "Bi, cukup, ini sangat geli." Tita tertawa tak henti-hentinya sampai mengeluarkan air mata. "Bagaimana, masih mau melawanku?" Boy menatap tubuh Tita yang terkulai lemas di bawah tubuhnya. Nafas wanita itu terlihat naik turun dengan raut wajah yang memerah. "Kau itu brengsek," ucap Tita hendak memukul dada bidang Boy, namun tangannya yang lemah itu justru ditangkap dengan mudah oleh suaminya. "Ya, aku memang brengsek." Boy mendekatkan wajahnya, lalu mengecup bibir mungil milik Tita yang sudah lama tidak disentuhnya. Karena semenjak wanita itu bekerja di perusahaan Agam dan berubah menjadi sosok wanita yang lebih dewasa, Boy tidak lagi bisa menyentuh tubuh Tita karena wanita itu selalu mengatakan masih berhalangan. "Bi, kau tidak bisa melakukan ini," ujar Tita saat ciuman mereka terlepas. "Aku masih menstruasi." "What?" Boy menatap Tita dengan kening yang berkerut. "Mana mungkin selama ini, kau pasti sedang berbohong." "Tidak, aku tidak berbohong." Tita mencari celah saat suaminya lengah, bergerak perlahan keluar dari himpitan tubuh Boy. "Kau mau kemana?" Boy menarik kedua kaki Tita, lalu kembali menghimpit tubuh wanitanya. "Bi, kau itu mau apa lagi?" Tita mendengus kesal menatap Boy yang tidak juga menyerah. Padahal jelas-jelas Tita sudah mengatakan dirinya masih menstruasi, yang artinya pria itu tidak bisa menyentuhnya. "Aku ingin membuktikan apa benar kau masih berhalangan." Boy menarik satu sudut bibirnya. Apa maksudmu?" Tita yang bingung, wajahnya langsung terkejut saat bawahan yang dikenakannya ditarik paksa oleh Boy. "Bi!" pekik Tita dengan wajah yang pucat. "Sial, kalau sampai Boy tahu aku berbohong, habislah aku," gumam Tita dalam hati. "Mari kita lihat apa kau berbohong atau tidak." Boy menatap ke arah benda segitiga yang menutupi milik wanitanya. "Stop, Bi!" Tita menahan tangan suaminya. "Tolong jangan diteruskan," pinta Tita dengan sendu. Sungguh ia merasa sangat lelah dengan semuanya dan memilih berkata jujur pada suaminya. "Aku tidak sedang menstruasi." Tita menundukkan kepalanya. "Kau," geram Boy dengan wajah penuh kekecewaan. "Sejak kapan kau berbohong? Apa jangan-jangan sejak kau mengaku sedang menstruasi?" Tita terdiam dengan kepala yang tertunduk. "Sial." Boy mencengkeram tangan Tita dengan erat, melampiaskan amarah yang ada di hatinya. Sungguh ia tidak menyangka kalau selama ini dirinya dibodohi oleh seorang Tita Anggora. "Bi, sakit," lirih Tita, berusaha melepaskan cengkeraman tangan suaminya. "Sakit kau bilang, lalu bagaimana denganku? Kau kira aku tidak sakit menahan hasratku gara-gara kebohonganmu?" Boy menghempaskan tangan Tita dengan kasar, lalu turun dari atas tempat tidur. "Jika kau tidak ingin disentuh olehku, katakan dengan jujur. Maka aku akan mencari wanita lain di luar sana yang bisa memuaskan hasratku." Boy berjalan menuju pintu kamar.
Ya, carilah wanita lain di luar sana yang bisa memuaskan hasratmu. Setelah itu, ceraikan aku, teriak Tita. Membuat langkah Boy Arbeto yang hendak membuka pintu kamar terhenti saat itu juga. Dengan amarah yang sudah tidak terbendung lagi, Boy berjalan kembali ke arah tempat tidur. Apa kau bilang? Boy mencengkram rahang Tita dengan kasar, hingga membuat wajah wanita itu mendekat ke wajahnya. Ceraikan aku, Bi, jawab Tita dengan terputus-putus. Ia merasakan rasa panas di rahangnya karena cengkraman tangan Boy. Berani sekali kau berkata seperti itu. Boy mencium kasar bibir mungil Tita, menekan tengkuk wanita itu hingga membuat ciuman mereka semakin dalam. Jangan pernah berkata seperti itu lagi, ucap Boy setelah melepaskan ciumannya. Kalau tidak, aku akan berbuat yang lebih parah dari ini. Boy mengusap bibir Tita yang terlihat bengkak karena perbuatannya. Kenapa, Bi? Kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Tita mulai terisak, hatinya sungguh sakit saat suaminya berkata ingin mencari wanita lain untuk memuaskan hasratnya. Apa Boy tidak mengerti sama sekali bahwa ia sanggup melayani hasrat pria itu asal melakukannya dengan cinta, bukan dengan nafsu? Kau masih bertanya kenapa? Boy menatap wajah Tita. Ia bisa melihat dan mendengar wanitanya menangis dengan terisak, dan entah mengapa hatinya terasa sangat sakit. Dengar, Tit, aku sudah pernah mengatakan bukan? Apa yang sudah menjadi milikku tidak boleh disentuh orang lain. Itu artinya selamanya kau tidak akan aku lepaskan. Boy merangkum wajah Tita, lalu menyatukan kening mereka. Jadi jangan pernah menyebut kata itu lagi, lirih Boy. Tapi Bi, kau tidak mencintai aku, jadi untuk apa? Perkataan Tita menggantung di udara saat tiba-tiba bibirnya dikecup dengan sangat lembut oleh suaminya. Aku menginginkanmu sayang, bisik Boy sambil mendekap tubuh wanitanya, mendorong dengan halus hingga Tita terlentang kembali di atas tempat tidur. Dek, tadi kau bilang apa? Tita begitu terkejut saat Boy memanggilnya dengan sebutan sayang. Namun Boy hanya diam, tidak mempedulikan pertanyaan Tita, karena saat ini dirinya sedang sibuk merobek kemeja wanita itu dan membuangnya secara asal.